Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abio. Jadi pada praktikum kali ini saya akan membahas berbagai macam tentang ternak unggas. Kita mulai dari organ eksterior unggas. Untuk bahan praktikum, saya menggunakan ayam bejantan. Yang pertama ada cengger. Ayam jantan lebih memiliki cengger yang lebih mencolok dibandingkan ayam betina. Selanjutnya sayap. Ayam jantan memiliki sayap yang cukup besar dibanding ayam betina. Selanjutnya pada bagian ekor, ayam jantan lebih memiliki ekor yang lebih panjang dibandingkan betina. Selanjutnya kaki ayam jantan memiliki cakar yang cukup tajam ya teman-teman. Selanjutnya ayam betina. Jadi untuk perbedaan tidak jauh dengan ayam jantan karena yang saya pakai ini berbeda ras. Jadi untuk ukuran berbeda jauh, akan tetapi jika sama dengan rasnya akan lebih besar yang jantan ya teman-teman. Sebelum kita melakukan nekropsi atau mengeluarkan sistem pencernaan, pernapasan dan sistem reproduksi dari unggas ini, pastinya kita sembelih dahulu ya teman-teman sesuai prosedur. Pada leher kita potong saluran pencernaan, pernapasan dan aliran darah, saluran darah ya teman-teman. Jadi harus benar-benar terputus. Setelah kita sembelih, langsung saja kita ambil organ pernapasan, pencernaan dan reproduksi pada ayam tersebut. Lalu pisahkan dan disusun dengan rapi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau digesti pada unggas. Sistem pencernaan pada ayam dimulai dari paruh yang berfungsi sebagai mengambil pakan dan minum pada unggas dan menghasilkan air liur atau saliva. Kemudian pakan masuk ke esophagus yang akan diteruskan menuju crop atau tembolok yang berfungsi sebagai tempat menyimpan makan atau penyimpan pakan, tempat bekerjanya amilase dan tempat fermentasi pakan. Selanjutnya, pakan masuk ke proventriculus yang berfungsi sebagai tempat penghasil HCl dan pepsin. Pakan akan lewat secara cepat dan masuk ke dalam gizzard atau ampela. Gizzard berperan sebagai pemecah pakan secara fisik dengan bantuan grit yang ada pada dalam gizzard. Setelah dicerna di ampela, makanan akan masuk ke usus kecil untuk diserap nutrisi-nutrisinya. Kemudian, makanan akan masuk ke dalam sekum dan usus besar. Di sekum dan usus besar akan terjadi penyerapan air. Dan proses terakhir terjadi di kloaka, yang mana berfungsi sebagai tempat pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan atau feses. Selanjutnya saya akan menjelaskan sistem pernafasan atau respirasi pada unggas. Sistem pernafasan berawal dari hidung yang berfungsi sebagai tempat menghirup udara untuk bernapas. Selanjutnya akan masuk ke dalam laring yang memiliki peran sebagai pencegah masuknya benda-benda asing ke dalam laring dan sebagai pengatur jalur masuk udara. Setelah laring masuk ke trakea yang berfungsi sebagai penghubung laring dengan bronkus dan menjadi jalan masuk bagi udara. Selanjutnya masuk ke bagian string atau kaudal laring yang berfungsi sebagai kutub penjaga keseimbangan tekanan udara atau bagian penghasil suara. Kemudian lanjut ke bronkus yang berperan sebagai percabangan dari trakea, dan sistem pernapasan yang terakhir yaitu paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran udara. Organ reproduksi ayam betina. Organ yang pertama ada ovarium yang berfungsi untuk mensintesiskan sel telur. Kemudian ada oviduct yang terdiri dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Sel telur yang dikeluarkan oleh ovarium akan ditangkap oleh infundibulum, kemudian masuk ke magnum dan isthmus.
Di dalam magnum dan isthmus terjadi sekresi putih telur dan pembentukan gerabang telur. Selanjutnya sel telur akan masuk ke uterus dan terjadi pembentukan cangkang telur. Telur yang telah jadi akan dikeluarkan melalui kloaka. Organ reproduksi unggas jantan. Organ reproduksi unggas jantan terdiri dari 2 testis, bentuknya elips dan berwarna terang atau kuning terang, dan menghasilkan sperma yang masing-masing mempunyai sebuah saluran sperma yang bernama vas deferens, serta sebuah kloaka yang menjadi muara dari sistem reproduksi tersebut. Alat reproduksi unggas jantan terdiri atas alat kelamin pokok dan alat kelamin pelengkap. Alat kelamin pokok adalah organ yang langsung membentuk spermatozoa yaitu testis, dan alat kelamin pelengkap terdiri dari saluran yang menuju kloaka yaitu epididymis, vas deferens, dan papilla. Penyakit pada unggas, contohnya yaitu CRD, disebabkan oleh bakteri yang menyerang pernapasan pada unggas karena kadar amoniak yang tinggi. Gejalanya yaitu munculnya lendir pada mata dan hidung unggas dan terjadi pembengkakan pada mata. Cara mengatasinya dengan cara melakukan manajemen ternak dan sanitasi yang baik pada kandang.